Ini kita ketemu di kelas praktikum struktur data grup D ya. Kalau teorinya ini Pak sama Pak Dendi ya teorinya ya. Bener ya? Iya, Pak. Oke, sip. Ya, karena ini kelas praktikum, jadi ya kita banyak prakteknya ya. Jadi lebih ke arah praktek daripada teorinya ya. Jadi kalau di teorinya kalau untuk pertemuan pertama itu kan semacam anu ya, pengantar struktur data itu kan. Struktur data itu apa, terus apa namanya? Kelebihannya apa sih gitu loh. Kenapa kok kita harus belajar struktur data gitu. Seperti itu, macamnya apa aja ya dan sebagainya gitu. Karena kan kalau kemarin kalian sudah ambil algoritma dan pemrograman kan kalian memang bisa bikin program ya, dikasih masalah gitu, terus kalian bikin programnya ya untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Misalnya buatlah sebuah aplikasi, sebuah program kalkulator itu yang bisa melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian misalnya seperti itu. Ya udah dibikin gitu, selesai. Nah, kemudian ada kasus lain misalnya buatlah sebuah program untuk simulasi marketplace misalnya kayak gitu, nanti bisa milih produk terus masukin ke keranjang terus check out dan lain sebagainya. Yaitu apa namanya, kita bisa nyelesain ya, apa namanya, dengan kemarin belajar di Alpro. Cuman kan kadang-kadang itu aja nggak cukup ya. Jadi cuman bisa bikin program doang itu tidak cukup. Kita juga harus tahu gimana caranya bikin program yang efektif dan efisien, kan intinya itu ya. Kita belajar struktur data itu intinya adalah itu. Karena kan kita di dunia IT ya, kalian kuliah di informatika ya, berkecimpung di dunia IT. IT itu sebenarnya kan eh, bukan melulu masalah komputer ya, bukan melulu masalah teknologi, tapi yang lebih ditekankan itu adalah data ya atau informasi ya. Nama prodinya aja informatika gitu kan, asalnya kan dari kata information ya. Jadi informasi itu kan dibentuk dari data ya. Jadi kan kita kan yang namanya apa namanya, eh, IT yaitu berkecimpung di masalah data gitu loh, informasi. Nah, problemnya adalah ketika kita sudah ngurusin ya data dalam jumlah besar, nah itu kita nggak boleh sembarangan ya ngelolanya. Ya, kita harus pakai ini, apa namanya, struktur data yang tepat gitu. Ya intinya sih itu ya, kita belajar mata kuliah ini struktur data, itu kita belajar macam-macam jenis struktur data, kemudian untuk kasus A gitu kita pakai struktur data ini, kasusnya B pakai struktur data yang lain lagi gitu ya. Jadi kita lihat kasusnya ya, ada macam-macam kasus gitu, terus kita harus pakai struktur data yang mana ya supaya efisien. Oke, itu ya sedikit pengantar dari saya ya. Yang lebih detailnya kan kayaknya udah dijelasin di teori. Nah, kalau untuk pertemuan pertama praktikum itu sih isinya review Python ya. Memang nggak ada hubungannya dengan yang kelas teori. Kalau kelas teori kan pengantar struktur data. Ya, cuma kalau pengantar struktur data yang mau dipraktekin apa gitu kan nggak ada. Ya, jadi kita review Python untuk pertemuan pertama. Jadi kan kemarin kalian sudah ambil Alpro ya, mestinya sudah apa namanya, familiar dengan Python. Cuma problemnya kan kena libur itu jadi biasanya banyak yang lupa ya. Karena selama liburan kan nggak mungkin apa namanya, banyak yang masih ini ya, nyoba-nyoba bikin program gitu, kayaknya nggak ada liburan yang nyantai-nyantai lah gitu, ya kan? Ya, jadi mungkin karena banyak yang sudah lupa apa yang dipelajari di Alpro, maka kita sedikit review ya, pemanasan istilahnya begitu. Oh ya, kalau untuk kayak apa, materi terus kontra perkuliahan, komponen nilai semua udah dijelasin ya harusnya di kelas teorinya ya. Jadi saya skip aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada yang masih belum jelas mau tanya ya silakan ya. Bisa via chat atau apa namanya, ya nanti di grup juga boleh ya. Tapi harusnya di slide-nya teori itu sudah ada semua sih, termasuk mencakup untuk penilaian yang praktikum ya. Oke, jadi di sini kita itu pakai bahasa Python ya.
Python. Jadi sebenarnya struktur data itu enggak itu sih, enggak terikat dengan bahasa manapun ya. Jadi mau kalian ganti, sekarang misalnya kalian belajar pakai Python gitu ya, terus suatu saat kalian bikin program pakai C++ gitu ya. Nah, itu struktur data itu tetap sama gitu loh. Jadi misalnya kalian di Python itu pakai struktur data yang namanya list gitu ya. Di C++ juga ada list ya. Di Python kalian pakai struktur data namanya misalnya dictionary kan ada tuh. Nah, terus kemudian kalau kalian pakai bahasa yang lain misalnya Java itu ya. Java itu juga punya dictionary ya, cuman beda nama aja, namanya map gitu. Seperti itu. Jadi struktur data itu sebenarnya tidak terikat dengan satu bahasa aja gitu. Jadi di bahasa pemrograman manapun itu sebenarnya struktur datanya itu sama ya, jenis-jenisnya itu sama. Cuman paling beda namanya aja. Gitu. Jadi nggak masalah ketika nggak akan mungkin ada kejadian gini misalnya, oh saya mau pakai di Python pakainya list gitu. Terus kemudian kalian pakai bahasa apa misalnya yang agak agak langka gitu, Ruby gitu. Nah, di Ruby misalnya kok nggak ada list ya gitu. Ya mungkin ada tapi cuma mungkin beda namanya aja gitu. Aslinya ada. Ya. Jadi meskipun kita di sini pakainya Python, tapi sebenarnya ini mau diimplementasikan di bahasa pemrograman manapun nggak masalah ya. Gitu. Cuman biar lebih mudah aja kita pakai Python karena memang Python itu kalau menurut saya sih memang paling gampang dipelajari sih. Terutama untuk yang baru belajar programming dari nol itu pakai Python tuh gampang banget karena nggak banyak aturan ya, nggak banyak apa ya, ya sintaks-sintaksnya pun juga minimalis ya, gitu. Jadi gampang lah, seperti itu. Harusnya kalian sudah install semua ya Python ya. Kita pakai Python versi 37, 38, ini harusnya udah update ya, ada 39 ya. Pokoknya pakai aja yang paling baru ya, pakai yang paling baru. Kemudian untuk IDE terserah ya. Tapi kalau di sini saya sih pakainya VS Code ya. Pakai VS Code ini tadi. Pakai VS Code. Kemudian kalian kalau mau pakai VS Code ya tinggal install aja ini Python ya. Ini apa namanya? Ekstensinya Python ini. Ini fungsinya sih untuk itu apa namanya? Syntax highlighting. Jadi kalau kita coding Python di VS Code nanti bisa kelihatan baris yang error, terus apa namanya, oh ini variabel, oh ini apa namanya sintaks, itu conditional statement misalnya kayak gitu. Jadi ini buat sintaks highlighting. Karena VS Code kan sebenarnya kan dia text editor kosongan gitu ya, tapi bisa dikasih plugin macam-macam gitu. Semua bahasa bisa ya di sini ya, hampir semua bahasa ya. Hampir semua bahasa pemrograman bisa pakai VS Code ya. Seperti itu. Terus, tapi kayaknya kalian sudah ya. Harusnya sudah pada pasang karena di Alpro kan butuh ini. Kemudian, kalau ada yang pakai yang lain, misalnya PyCharm ini khusus Python doang ya. IDE khusus Python. Saya sih nggak pernah pakai ya. Saya pakainya Visual Studio Code. Atau pakai yang ini, text editor yang manual kayak Sublime ini ya. Sublime ini text editor apa namanya, ya benar-benar murni, ini nggak bisa dikasih plugin macam-macam ya, cuma buat ngetik aja. Nanti ngompalnya pakai terminal ya, manual di sini terminal gitu. Oke, jadi Python itu sebenarnya bukan bahasa yang baru, cuman memang baru populer sekitar 5-10 tahun belakangan ya. Gitu. Sebenarnya sudah dibuat tahun 91 ya. Tahun 91 sudah dibuat, cuman entah kenapa kurang gitu populer, saya juga kurang tahu ya. Baru populer belakangan. Kalau belakangan ini Python populer itu ya karena banyak dipakai untuk keperluan machine learning ya, atau artificial intelligence ya. Karena pluginnya cukup banyak ya, library di Python itu cukup banyak dan implementasinya mudah ya. Misalnya contoh paling mudah kalau kalian pengen ya bikin program yang bisa detek wajah ya, deteksi wajah orang gitu dari sebuah foto. Jadi programnya dikasih foto ya, inputnya berupa foto, terus di foto itu ada banyak orang, banyak banyak wajah orang gitu. Nah, terus programnya diminta untuk mendeteksi mana sih yang bagian wajah-wajah orang itu. Ya.
Kalian kalau mau bisa cari face recognition ini Python library ya. Face recognition Python library itu pasti ada banyak ya. Saya ambil yang paling atas. Nah, ini misalnya. Nah, contohnya ini ya. Ini dikasih sebuah gambar gitu. Ini ada 2 orang terus diproses pakai Python. Keluarlah ini wajah pertama, ini wajah kedua ya. Bisa kedetek. Dan cuman butuh 3 baris ya. Ini baris yang pertama, ini baris yang kedua, ini baris yang ketiga. 3 baris doang selesai ya. Langsung keluar hasilnya. Gitu. Bandingin dengan bahasa yang lain ya. Misalnya C++ ya. C++ face recognition. Nah, ini biasanya pakai ini sih, pakai OpenCV ya nama library-nya. Gitu. Nah, ini sama ya, dikasih gambar terus kedetek ya, wajahnya tuh di sini. Tapi kalian lihat ya, untuk mengimplementasikan itu, ini ada berapa baris ya. Nih, saya blok nih ya. Dari sini ya. Coba saya copy. Saya taruh sini. Butuh sekitar hampir 120 baris ya. Nih, 120 baris. Bandingin dengan Python tadi yang hanya berapa? 3 baris ya. Kan jauh banget ya. 120 banding 3. Gitu. Itulah kenapa Python itu sekarang banyak dipakai ya untuk eksperimen kayak gini, ya AI atau machine learning ya, seperti itu. Ya karena cepat gitu loh. Buat implementnya itu cepat ya. Jadi kalau kalian siapa tahu kalian menemukan suatu algoritma baru ya, algoritma kecerdasan buatan baru buatan kalian, terus kalian pengen coba kira-kira hasilnya gimana sih, bisa nggak dia mengenali wajah dengan baik. Nah, itu bikinlah pakai Python. Itu cepat ya. Seperti itu. Terus gini, Python itu meskipun dia itu gampang ya, dia itu mudah, pakainya gampang, bukan berarti dia nggak ada kekurangan ya. Kekurangan dari Python itu sebenarnya dia lambat ya. Python tuh kalau saya bilang dia hanya cocok untuk eksperimen ya, untuk percobaan, nyoba-nyoba bikin program untuk belajar programming atau ngetes suatu metode atau algoritma itu nggak masalah. Tapi ketika diimplementasikan ke dalam sebuah platform ya, itu kayaknya saya jarang banget sih dengar misalnya kalian bikin website pakai Python itu misalnya, atau bikin aplikasi desktop pakai Python, atau bikin perangkat IoT ya, aplikasi IoT pakai Python. Itu hampir nggak pernah kedengeran ya. Karena Python itu berat ya. Berat. Sebenarnya proses di balik itu berat, cuman kita nggak kerasa karena kita pakai komputer. Ya komputer itu kan RAM-nya gede, ya prosesornya juga bagus ya. Belum lagi ditambah ada GPU ya, VGA card gitu. Jadi prosesnya bisa cepat ya. Tapi kan lain kalau misalnya kita taruh ya, misalnya kita bikin website gitu ya, website server yang namanya server ya. Server itu kan kalau kita nyewa nyewa apa namanya? Hosting itu kan kita kayaknya dapat resource itu kan cuma kecil ya. Misalnya saya cari referensi hosting misalnya. Kita lihat standar web hosting. Nah, ini misalnya ada informasi RAM-nya nggak ya? RAM, memori. Oh, nggak ada ya. Hosting, memori. Sewa. Nah, ini baru ada nih ya. Nah, ini hosting, tapi ini anu ya. Cukup mahal ya harganya ya kalau mau yang agak bagusan gitu. Yang murah aja misalnya ini RAM-nya 3 GB ya, RAM-nya 3 GB, CPU-nya core-nya cuma 2 ya. Ini sama HP kalian aja mungkin kalah ya. Bagusan HP kalian, HP zaman sekarang kan paling enggak kan RAM-nya 4 GB ya. CPU-nya 8 core gitu. Tapi ya beda ya kelasnya ya, HP sama server kan lain. Nah, ini apa namanya? Harganya aja segini gitu loh. Ini harga promo, terus normalnya aja sekian gitu loh. Per tahunnya bisa 3 juta gitu kan. Nah, bayangin kalau misalnya ini RAM cuma 3 GB terus kita develop pakai misalnya Python yang cukup berat ya. Jadi
baru diakses berapa orang gitu aja mungkin udah jebol servernya ya gitu. Jadi kalau masalah apa namanya ringan apa enteng apa enggaknya itu bahasa yang lain itu lebih baik ya dibandingin ini gitu. Ya karena apa ya istilahnya bahasa yang lain itu sebenarnya susah dipelajarin karena pertama kan bahasanya kan strict ya, strict. Bahasanya strict itu artinya memang banyak batasan itu loh. Nah, kenapa kok banyak batasan? Ya tujuannya supaya penggunaannya efisien. Ya, programnya tuh efisien gitu, nggak boros memori gitu. Jadi misalnya kayak kita bikin variabel buat nyimpan angka gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak bahasa C++ ya, C++ integer size ya misalnya. Nah, kayak integer ya di C++ itu kan ukurannya ini 4 bytes ya. Dia maksimal hanya bisa menyimpan nilai 2 miliar ya. Di atas ini pasti hasilnya kacau ya. Jadi misalnya kita masukin angka 3 miliar gitu ya, kita simpan ke dalam sebuah variabel, kemudian kita print hasilnya bisa berubah ya, bukan 3 miliar tapi berubah jadi nggak tahu berapa. Bandingin sama Python ya. Python itu nggak ada batasan ya. Suka-suka ya. Jadi misalnya saya bikin coba Python. Misalnya saya bikin sebuah variabel ya, saya kasih nilai super panjang gitu, saya print ya hasilnya, nah tetap keluar ya, tetap utuh ya, tetap utuh persis gitu loh. Padahal ini berapa digit ya, sampai nggak tahu berapa ya. Ini baik-baik saja gitu loh. Ini baik-baik saja. Coba saya bikin ya source code C++ misalnya, coba CPP. Ini, nah ini kalau coding C++ itu memang lebih ribet ya. Kalau Python kan kita tinggal bikin variabel di print kan gitu. Nah C++ nggak bisa kayak gitu ya. Banyak embel-embelnya. Kenapa apa namanya susah dipelajarin ya karena ini ya banyak embel-embelnya. Oke. Nah ini baru kita bisa bikin variabel. Nah di sini saya bikin variabel ya. Misalnya katakanlah nilainya sama dah. Saya kasih sama dengan ini ya. Saya taruh di sini. Wah, ini langsung error ya. Wah, langsung keluar error. Bahkan belum dijalanin aja udah langsung integer constant is too large ya. Nggak bisa sebanyak ini. Harus dikurangin segini. Nah, ini masih bisa ya. Ini 100 juta. Terus ini saya tambahin ini 1 miliar. Nah, ini 100 miliar. 100 miliar masih bisa ya. Kemudian kalau saya coba saya print ya. Apakah hasilnya masih sama? Nah, ternyata nggak bisa. Nah, ini hasilnya malah ini minus minus 377 ya, nggak sesuai dengan yang di sini. Ini kan 1284 sekian. Nah, ini malah minus 377. Ya, kalau saya kurangin terus saya jalanin, nah ini masih sama ya. Saya kurangin angkanya ini masih sama. Tapi begitu saya tambah nolnya 1 di belakang itu langsung ada warning dan hasilnya outputnya berbeda. Ya. Gini. Nah itu. Jadi kalau di bahasa yang lain itu memang yang namanya variabel itu ada batasnya ya. Supaya apa ya? Supaya efisien. Variabel ini udah jelas batasnya hanya 4 bytes ya. Makan satu variabel makan memori, makan tempat di RAM itu hanya 4 bytes saja ya. Ini 4 byte gitu. Kalau di Python ya ini nggak ada batasnya ya. Jadi ya itu boros ya. Bisa jadi bikin satu variabel RAM-nya langsung penuh ya. Kalau misalnya di IoT itu di perangkat komputer kecil baru bikin satu aja udah hampir meledak gitu ya RAM-nya. Bisa aja kalau pakai Python kayak gitu. Makanya jarang yang pakai Python diimplementasikan ke sebuah apa namanya perangkat yang kecil-kecil terutama ya. Tapi kalau buat eksperimen itu nggak masalah, bahkan sangat direkomendasikan karena kan gampang dan kita makanya sudah pasti di komputer. Gitu, itu sekilas tentang Python ya. Sekilas tapi kok lama ya saya ngomong ya. Oke, Python itu tipenya adalah bahasa interpreter. Artinya dia akan dieksekusi baris demi baris. Jadi kalau misalnya saya punya apa? Nah, ini 10.
Kemudian print A, print B, nah misalnya kayak saya print C gitu ya. B20. Nah, saya print A, print B, print C ya. C kan nggak ada ya, tapi A sama B ada. Nah, ini saya run hasilnya. Nah, ini keluar ya. Keluar angka 10, keluar angka 20, baru error ya. Jadi ini dijalankan, yang ini juga dijalankan, yang ini berhenti sampai di sini. Nah, beda dengan bahasa yang bukan ini. Ini kan tadi kan interpreter ya, Python ya. Nah, ini jenis yang pertama ya. Bahasa pemrograman itu ada dua jenis. Yang pertama interpreter, yang kedua compiler ya. Nah, kalau yang compiler itu tadi saya taruh mana tadi? Coba CPP. Oke, nah ini misalnya saya punya ya A, terus saya punya B, saya cetak A, saya cetak B, kemudian saya cetak C. Ya. Nah, kalau yang namanya compiler itu kalau misalnya ini ada yang error itu nggak akan dijalankan sama sekali. Nah, ini langsung error ya. Langsung error. Undeclare variable atau identifier C gitu ya. Jadi yang baris ini nggak ada outputnya, yang ini juga nggak ada outputnya ya. Karena di sini ada error. Jadi tidak ada output sama sekali ketika ada error. Kalau Python itu dia masih ada output ya. Dia akan coba dikerjakan seadanya, baru ketika nemu error ya baru berhenti. Ya, itu bedanya. Yang ini interpreter, yang ini compiler. Ya, tahu ya bedanya ya. Jadi ada dua macam bahasa yaitu. Jadi kalau interpreter itu dikerjakan baris demi baris ya. Begitu ketemu error baru berhenti. Sedangkan yang compiler itu ketika ada error ya jadi dia kayak di-scan dulu gitu loh. Dibaca dulu sama compiler, dilihat dari atas ke bawah, ada error nggak? Oh, ternyata ada error, ya udah, nggak jadi dijalankan. Gitu. Oke, kemudian ini kalau mau ngeran Python ya bisa pakai perintah ini di terminal ya. Sebenarnya kan di VS Code itu juga sama, dia manggil perintah Python kan. Sebentar, mana tadi? Nah ini misalnya, ini masih error ya. Oh ini. Mana sih? Oh ini nih. Kan ini ya perintahnya kalau di sini Python 3 sih di tempat saya karena ada beberapa versi Python, jadi ini Python 3 terus ini nama filenya gitu. Tapi kalau saya pakai terminal ya di sini saya bisa langsung ketikin Python spasi nama filenya ya. Nah ini Python kayak gini bisa. Exit. Lalu oke, nah ini di Python itu sebenarnya ada tipe data ya, meskipun tidak terlihat. Ya. Kalau di bahasa pemrograman yang lain, ketika kalian bikin sebuah variabel itu yang namanya tipe data itu wajib dituliskan. Gitu. Jadi kayak ini misalnya, tuh udah saya close lagi. Kayak ini misalnya tadi saya bikin variabel A sama B ya, harus saya tulis tipenya ya, integer ya, ini juga integer atau tipe yang lain misalnya long gitu ya, atau tipenya short ya, ini. Ini sama-sama untuk angka ya. Short itu buat nyimpen angka tapi 2 bytes ya. Kalau integer itu 4 bytes ya. Kalau long itu 8 bytes. Bedanya di situ. Nah, itu harus hafal ya. Kalau di bahasa yang lain. Tapi kalau di Python kan kita cuma tulis aja gini ya. A sama dengan 10 ya. Ya dia emang tipenya integer ya. Kalau kita cek ya, kita bisa cek dengan cara manggil ini type ya. Type terus dikasih variabelnya. Kita cek type lalu hasilnya. Nah, ini integer ya, tipenya int, integer. Gitu. Jadi meskipun kita nggak tulis di sini, tapi dia sebenarnya ada tipenya, ya, ada tipenya yaitu integer. Gitu. Nah, di Python itu
integer ya cuma satu macam ya, integer ya integer gitu. Karena kan dia bisa menyimpan angka tidak terbatas ya, berapapun panjangnya bisa. Beda dengan C ya, panjang dari integer itu dibedakan. Maksudnya angka itu ada 3 macam untuk nyimpan ya. Yang paling standar pakai integer itu ukurannya 4 bytes. Kalau pengen angkanya kecil-kecil pakainya short ya, 2 bytes. Atau kalau angkanya banyak itu pakainya long, itu 8 bytes. Gitu. Jadi ada 3 macam, tapi kalau di Python cuma satu ya. Untuk menyimpan bilangan bulat ya cuma ada ini doang. Terus kalau pecahan itu ada float. Ya, kalau di bahasa yang lain itu ada float sama double. Kemudian string itu untuk menyimpan teks ya. Nah, jadi tipe data itu hanya ada 3 ini basically ya. Sama mungkin satu lagi boolean ya. Untuk menyimpan nilai benar salah ya, true false. Nah, kalau yang ini 4 sampai 7 ini sebenarnya sudah bukan tipe data tapi ini lebih ke struktur data ya. Nah, beda ya, beda antara tipe data dan struktur data itu berbeda ya. Jadi kalau tipe data itu kan jenis dari sebuah nilai ya. Nilainya tuh berupa apa sih? Angka. Oh, kalau angka berarti integer. Terus angka sendiri bisa bulat dan pecahan. Ya, kalau bulat ya tadi integer, tapi kalau pecahan itu maksudnya ke float. Ya. Kemudian kalau string itu buat menyimpan teks ya, alfanumerik. Menyimpan angka bisa, tapi nggak bisa kita lakukan operasi matematika di situ. Ya. Jadi kalau saya punya string itu ditandai dengan ini ya, ada tanda petik ini ya. Saya punya 10 dan 20, ya kan? Lalu C itu sama dengan A plus B ya. Saya bikin variabel C itu isinya A ditambah B. Lalu saya print C ya, maka hasilnya adalah 1020. Harusnya kalau dijumlahkan kan 10 tambah 20 30 kan harusnya begitu. Tapi ternyata enggak disambung ya karena dia tipenya string. Nah, lain kalau misalnya saya bikin ini ya, enggak pakai petik. Artinya dia tipenya berubah jadi integer ya. Nah, kalau jadi integer, saya jalankan, ya dijumlahkan beneran jadi 30. Gitu. Itu tipe data ya. Jadi kalau tipe data itu kita berkutat dengan jenis. Ya. Jenis dari data itu data apa sih? Angka, pecahan, atau bilangan bulat, bilangan pecahan, atau teks. Gitu. Nah, lain kalau yang ini ya, list, tuple, set, dictionary itu dia merupakan struktur data. Ya. Sebenarnya gini, ya struktur data itu di dalamnya kita bisa menyimpan banyak variabel ya. Intinya cuma itu aja. Ya. Jadi di dalam list itu kita bisa menyimpan banyak angka, ya banyak integer. Ya. Bisa juga kita menyimpan banyak teks. Ya. Ya contohnya paling gampang kita bikin list ya, list misalnya list of angka ya, isinya angka-angka ya tinggal kayak gini aja. Ya. Ini kalau saya cek tipenya A itu adalah harusnya list. Nah, ini tipenya list kan. Gitu. A sekarang bertipe list ya. Jadi yang disebut dengan struktur data adalah yang namanya struktur data itu adalah sebuah semacam apa ya? Kalau saya bilang semacam wadah gitu ya. Wadah yang di dalamnya itu banyak data ya. Ada lebih dari satu data ya. Kalau data itu cuma satu, kita nggak butuh struktur data ya. Kita cuma butuh variabel ya. Jadi kalau misalnya kita cuma mau nyimpan satu nilai doang yaitu angka 10, kita ya tinggal pakai variabel aja, bikin aja variabel ya, simpan di situ selesai. Nah, tapi lain kalau misalnya kita punya banyak angka atau banyak data yang lain, misalnya nama gitu ya, ada namanya Agus, misalnya terus ada namanya Budi gitu misalnya, dan namanya Chandra, ini ada banyak nama di situ kita pengen bungkus dalam satu wadah. Nah, itu kita baru butuh yang namanya struktur data ya. Gitu ya, ini ada jenis-jenisnya ya. Ini semuanya struktur data, ada list, tuple, set, sama dictionary ya. Ini yang basic ya, ada 4 macam. Ini bawaannya Python. Di luar ini ya ada juga sih sebenarnya ya. Tapi harus pakai library ya. Kalau yang 4 ini itu tanpa library itu bisa langsung pakai ya. Asal pakai aja bisa. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada, Pak. Belum ada, ya masih jelas ya, karena mungkin sudah pernah dapat, jadi ya hanya sekedar refreshing aja ya, review ya. Oke, saya lanjut lagi reviewnya.
Variabel. Variabel tadi sudah saya bahas. Oh, cuman ini ya, aturan penamaan variabel ya. Mungkin apa namanya? Ada yang lupa ya. Variabel itu harus diawali dengan huruf ya, karakter karakter apa namanya? Alfabet ya. Alfabet atau underscore ya. Cuman itu aja yang boleh. Jadi ABC ya, ABCDE ya, pokoknya alfabet boleh, terus underscore juga boleh. Ya gini boleh. Nah, kalau angka nggak boleh ya, diawali dengan angka 1 gitu, ini nggak boleh, ini error. Tapi kalau angkanya di belakang itu boleh. Ya. Jadi yang namanya variabel itu boleh disusun menggunakan alfanumerik dan underscore, cuman itu doang. Tapi khusus angka, numerik itu nggak boleh ditaruh di depan. Ya, itu aja. Selain karakter itu tidak bisa ya, misalnya saya pengen pakai karakter spesial ya, misalnya saya pakai dolar gitu. Nah ini nggak bisa ya, atau tanda tanya juga nggak bisa ya, karena ini dianggap sebagai notasi ya atau operator biasanya gitu. Jadi nggak bisa, hanya alfanumerik dan underscore ya, nilai saya. Nah ini boleh ya. Spasi juga nggak bisa ya, spasi ini nggak boleh ya. Jadi hanya karakter alfanumerik. Kemudian beda beda kapitalisasi itu beda variabel ya. Jadi nilai n-nya kecil sama nilai n-nya besar ini dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Jadi kalau saya cetak ya nilainya apa namanya? Hasilnya berbeda ya. Yang satu 10, yang satu 20 nih. Beda kan? Berbeda. Gitu, ini beda variabel, cuman beda ininya doang. Huruf depannya. Nah, ini lain dengan kalau misalnya kalian di sistem basis data kalian belajar query ya, pakai MySQL gitu ya. Misalnya kan bisa ini ya, select nama from mahasiswa ya. Kemudian ada yang lainnya query-nya ini from mahasiswa. Ada juga yang bikin seperti ini ya. Nah, kalau di MySQL ya, di basis data, tiga ini itu dianggap sebagai statement yang sama. Jadi nama hurufnya kecil semua atau n-nya besar atau semuanya besar itu sama aja ya. Kalau di basis data ini dianggap sama ya. Perlu diperhatikan. Tapi kalau di programming ya, programming itu kayaknya semuanya case sensitif ya. Setahu saya sih semuanya case sensitif, artinya huruf besar kecil itu sangat berpengaruh ya. Bahwa itu menandakan itu dua hal yang berbeda ya. Cuman beda kapital doang itu dianggap dua hal yang berbeda. Gitu. Kemudian ada lagi operator. Ini operator standar lah ya. Tambah, kurang, kali, bagi, kayaknya udah pada tahu lah. Paling yang agak spesial itu ini ya, apa namanya, pembagian double ya. Karena ini di bahasa yang lain nggak ada. Jadi kalau saya punya A per B gini, ini misalnya saya ganti aja gini. Kemudian saya cetak. Ini kan berarti kan 20 dibagi 3 ya, hasilnya harusnya 6,6666 sekian gitu ya. Nah, ini. Itu kalau pakai baginya 1. Nah, kalau pembaginya 2 itu akan dibulatkan ke bawah ya. Hasilnya 6 doang. Gitu. Kalau perkalian ini ya pakai bintang ya. Itu 20 kali 3. Tapi kalau bintangnya 2 itu jadi pangkat ya. Jadi 20 pangkat 3. Jadi 20 kali 20 hasilnya 400. 400 kali 20 hasilnya 8.000 ya. Nah, gitu, ini di bahasa yang lain juga nggak ada ya. Jadi ini spesial hanya ada di Python ya. Double slash sama double asterisk ya, double bintang ini. Kemudian modulo. Nah, modulo ada yang tahu apa namanya 20 di modulo 3 hasilnya berapa? A modulo B 20 modulo 3 berapa hasilnya? Ada yang masih ingat? Modulus, modulo. Sisa dari pembagian. Intinya begitu. Kita run saja.
Hasilnya 2. Kok bisa? Nah, ini bagi yang lupa, kok bisa caranya gimana sih? Nah, ini kalau mau dulu itu kan sisa pembagian ya. Jadi apa namanya? Kalau cara singkatnya sih gini. Angka 20 bisa dibagi 3 nggak sih? 20 bagi 3 kan nggak bisa ya. Artinya tidak bulat, tapi pecahan. Nah, angka di bawah 20 yang bisa tepat dibagi 3 berapa? Kan kita turunin 19 kan nggak bisa, ya kan? 18, 18 bisa ya. 18 dibagi 3 kan hasilnya bulat yaitu 6. Ya udah. Berarti modulo itu adalah 20 dikurang 18, hasilnya 2. Nah, kayak gitu. Ya. Outputnya yang ini. Seperti itu. Itu cara kerja modulo ya. Atau kalau mau cara cara yang lain sih gini. Dibagi dulu ya. Jadi 20 bagi 3. Kan hasilnya 6,666 ya kan? Ya, terus yang bilangan bulatnya ini kita hilangin ya kan? Ini saya hilangin ya. Saya hilangin kan bilangan bulatnya saya hilangin jadi kayak gini kan. Nah, terus ini dikalikan dengan pembaginya tadi yaitu kan 3 atau si B tadi. Ya, itu. Nah, inilah hasilnya modulo 20 modulo 3. Ya, 2 gitu ya. Ini kan dibuletin ini angka 2 ini harusnya. Itu juga bisa. Itu fungsi dari modulo. Kemudian operator. Nah, operator ini buat melakukan pengecekan ya. Pakai if statement ya. Pakai if statement. Jadi untuk mengecek misalnya A sama B besar yang mana sih? Ya. Kalau A lebih besar dari B, nah notasinya kan seperti ini. Maka saya cetak A lebih besar. Tapi kalau enggak, ya tinggal dicetak kebalikannya B lebih besar. Ya, kemudian saya jalankan. Nah, ini karena A itu 20, sedangkan B itu 3, maka hasilnya A lebih besar. Tapi kalau A-nya saya kecilin jadi 1, nah ini baru B lebih besar. Seperti itu operator ya, kiri kanan. Ini kalau yang ini sih ngecek ini sama atau enggak ya. Jadi kalau mau saya tambahin else if A sama dengan B ya, saya cetak print ya. A sama dengan B. Baru kalau enggak ya ini. Nah, oke, kalau saya bikin sama misalnya nah A sama dengan B ya, seperti itu. Lalu apa lagi ya? Kalau ini kalau tidak sama dengan ya. Kalau sama dengannya 2 itu ngecek sama atau enggak. Kalau ini ngecek apakah tidak sama. Apakah A tidak sama dengan B? Ya kalau nilainya berbeda maka hasilnya true. Gitu doang. Kemudian kalau yang ini untuk membalik statement. Jadi sebenarnya kan ini ya, ini kan semacam kondisi, conditional statement. Ini statement seperti ini itu akan menghasilkan sebuah nilai. Kalau nggak true ya false. Kita bisa buktikan dengan cara seperti ini. Ini saya copy, ini saya copy, saya taruh di sini. Kemudian saya print ya. C ini saya print. Nah hasilnya false ya, false. Karena A tidak lebih besar dari B. Ini kan ngecek apakah A lebih besar dari B. Ya kan jawabannya kan enggak ya, berarti false. Ini keluar ya, tulisan false. Gitu. Nah, ini tujuannya untuk membalik itu ya. Jadi membalik statement. Jadi kalau awalnya ini statement barusan kan hasilnya false. Tapi kita pengen balik hasilnya kita bisa pakai not ini ya. Nah, maka hasilnya harusnya jadi true. Nah, kita balik karena sebelumnya false, ya kita negasikan jadi true ya. Gitu. Yang ini sih operasi logika kalau yang ini ya. Kan kalian sudah belajar logika matematika ya. A
and B or C. Nah, kalau A-nya true, B-nya false, C-nya true, hasilnya apa? Nah, misalnya kayak gitu. Seperti itu. Itu operator ya. Kemudian berikutnya function. Nah, function itu dipakai buat ini, apa namanya? Untuk kalau misalnya kalian punya kode program yang berulang ya, yang redundant, berulang, yang duplikat, mirip-mirip gitu loh. Nah, itu bisa di-recast pakai function. Jadi misalnya kita punya, saya punya list nama gitu ya, Agus Budi. A, B, C, D, E, D, E. Nah, saya mau ngeprint ya, mau ngeprint masing-masing. Nah, ini kan ya cara paling gampang ya tinggal ini ya, nama, koma, A indeks 0 ya. Mungkin ini nama, ini usia ya. Ini nama ya. Kemudian kasih koma, usia. Nah, ini baru ngeprint 1. Kalau ada 5 ya saya mau ngeprint 5 kali ya kan kayak gini ya. Tinggal diganti bagian ini ya. Keluar hasilnya, nah ini seperti ini. Tapi kan kalau kita lihat kan ini kayak nggak efisien gitu ya. Tidak efisien karena ini code-nya tuh mirip-mirip gitu loh. Ini nama, ini usia ya, ada template-nya gitu loh. Nah, kalau ada kode program yang semacam template begini, mending dibikin function aja gitu. Saya bikin namanya cetak gitu ya. Dia nerima parameter nama dan usia. Terus kemudian ya tinggal print aja. Print nama, print usia. Nah, nanti di sini kita tinggal panggil ya. Kita tinggal panggil cetak nama 0, usia 0. Terus nama 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal kayak gini. Hasilnya sama ya. Nah, hasilnya sama, cuma kan lebih ringkas ya. Lebih ringkas. Itu tinggal panggil ini, fungsi cetak dalamnya ada ngeprint gitu. Jadi mau dipakai berapa kali pun nggak masalah. Seperti itu. Ya, itu kegunaan dari fungsi ya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau mau lebih ringkas lagi bisa pakai ini ya, looping ya. Karena ini kan saya simpan ke dalam list ya, ya saya bisa apa namanya? Bikin looping seperti ini misalnya. Nah, ini malah lebih singkat lagi kan. Hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Gitu. Jadi karena datanya berupa list, jadi kita bisa looping, ya kita akses data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya seperti itu. Oke, itu function ya. Kemudian ini apa lagi? Modul standar. Oke, jadi kan kadang-kadang ada situasi di mana kalian itu bagi tugas ya sama teman kalian ya, ngerjain sebuah project barengan, lalu bagi tugas. Nah, kalau kalian bagi tugas sama teman itu kan nggak mungkin filenya jadi satu ya. Misalnya saya ngetik di baris 1 sampai 10, nah kemudian teman kalian di baris 10 sampai sekian, itu nggak bisa caranya kayak gitu ya. Kalau kalian mau kerja kelompok, itu filenya ya harus sendiri-sendiri ya. Bagi tugasnya misalnya teman kalian suruh bikin function ya, terus kalian tinggal bikin cara pakainya aja. Nah, kan kadang-kadang ada kasus kayak gitu. Nah, kalau kita mau kerja tim ya, terus bikin filenya ada banyak ya, kita bisa pisah-pisahin program ini ke dalam beberapa file ya.
Misalnya saya pindahin ya bagian function ini, saya pindah ke sini, kemudian di sini saya hapus ya. Kemudian ini saya simpan, misalnya namanya coba function.py. Nah kayak gini. Nah di sini saya tinggal import ya, import coba function, coba function seperti itu. Terus kemudian di sini saya tinggal pakai coba function dot cetak misalnya. Kemudian saya jalanin, nah bisa ya, gitu. Jadi tinggal import nama filenya ya. Nanti semua isi yang ada di sini akan seolah-olah ditambahin di sini ya, seolah-olah begitu. Itu fungsi dari import ya. Jadi kalau misalnya mau mainan banyak file bisa pakai cara ini ya. Gitu. Kemudian standar library ya. Jadi di Python itu ada beberapa library standar kalau misalnya kalian butuh misalnya untuk fungsi menghitung akar ya. Akar. Kalau saya tanya misalnya 20 di akar 3 berapa ya. Hasilnya berapa. Nah, itu kalian bisa pakai fungsi math ya. Atau kalau ini bisa nggak ya? 20 kan berarti pangkat minus ya. 20 bintang-bintang. Sorry. Eh, coba gini ya. Saya malah belum pernah nyoba. Oh, ternyata bisa ya hasilnya ya. Bener nggak sih? 20 pangkat minus 3. Coba kita bandingin hasilnya dengan import math ya. Lalu ini math dot square root ya. A, B. Error apa ini? Hanya menerima dua, hanya menerima satu argumen. Sebentar. Oh, akarnya harus akar 2 ya kalau ini ya. Jadi kalau akar 100 ya outputnya 10. Iya, 10 kan. Apa nggak bisa ya? 100 akar pangkat 5 gitu misalnya. Coba Python math square. Iya, nggak ada ternyata, malah fungsinya sangat terbatas sekali. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya tinggal pakai yang tadi aja ya, ngakalinya ya. Apa namanya? Ya tadi 20 pangkat ini terus minus sekian itu kalau mau nyari akar ya. Kalau fungsi yang lain dari math apalagi ya? Ngitung sin cos tangen, nah ini lumayan ya. Daripada bikin sendiri, tinggal pakai log juga harusnya ada. Ya log sama log 10 ada semua. Nah, kalau kalian butuh library yang lebih kompleks ya, yang lebih susah, itu bisa di internet banyak. Misalnya untuk keperluan matematika ada library namanya NumPy ya. Ini NumPy. Nah, ini library Python untuk proses komputasi yang lebih kompleks ya. Kalau Math tadi kan sederhana ya, hitung-hitungan sederhana. Kalau yang kompleks bisa pakai ini. 6PY. PY ini Python, 6 ini number. Gitu. Nah, caranya gimana? Kalau mau pakai ini, ya tinggal diinstal aja. Jadi, saya bisa install dengan cara npm install numpy. Nah, kayak gini. Dia akan download. Apa ini?
npm udah belum ya, coba deh. Kok nggak ada detect. Oh, pakai PIP. Installnya, reponya salah. PIP install nampi. Loh, harus update dulu ya, kelamaan. Bentar lah. Ya sudah, kalian coba sendiri kalau mau nanti. Ya, saya cuma ngasih contoh aja. Jadi kalian bisa cari library dari luar. Biasanya di situ ada petunjuknya cara installnya. Nah, ini contohnya di sini. Pakai PIP. Ya. Gitu. Terus bisa tinggal diimport aja. Kemudian, nah kalau mau, bikin input output bisa pakai perintah ini ya, input ya. Kalau outputnya jelas ya pakai print. Misalnya kita bikin kalkulator sederhana ya, masukin bilangan pertama ya, ya tinggal ini aja. Input ya, masukkan bilangan pertama ya. Kemudian yang ini masukkan bilangan kedua ya. Lalu C adalah A plus B ya. Waktu di print hasil A tambah B sama dengan, nah kan jadi lebih interaktif ya. Saya clear dulu. Nah ini kita lihat hasilnya. Masukkan bilangan pertama 15, bilangan kedua 24. Loh. Oh, sorry. Ini kebacanya string ya. Kebacanya string. Berarti ini bisa langsung nggak tuh int gini, coba. 15. Sorry, apa ini? String object has no attribute to int. Atau di sini ya, coba. Loh, nggak mau. Cari contekan. Saya agak lupa karena ngajar banyak bahasa tuh, saya nggak pernah inget-inget ini. Pakai casting biasa katanya. int a tambah int b. Ya, keluar ya hasilnya ya. 1 tambah 2, 3. Atau langsung di sini aja kali ya. Kalau casting berarti harusnya bisa langsung di ininya. Di sini. Ini namanya casting ya. Casting itu nulis nama variabelnya eh, di depan baris program yang lain ya. Nulis tipenya, tipe datanya di depan sebuah variabel atau di depan perintah gitu, itu namanya casting ya. Iya, bisa. Gitu ya. Jadi kan lebih interaktif ya. Ada ininya, ada kata-katanya ya. Masukkan inputan 1 tambah 5 ya, hasil A plus B sama dengan ini 6. Kemudian struktur kontrol tadi sudah saya bahas ya. If else tadi sudah. Kalau while itu sama for sebenarnya mirip
ya, mirip-mirip. For tadi sudah saya kasih lihat juga ya. For i in range sekian gitu. Ya, buat ngelup data tadi. Ya, mungkin kalau mau dicampur misalnya ini ya, ini masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua, terus masukkan jenis operasinya ya, misalnya. Input, masukkan jenis operasi. Kita mau bikin kalkulator sederhana ceritanya ya. Kalkulator sederhana ya, plus minus kali bagi ya. Lalu dicek kalau O itu isinya sama dengan tambah ya, berarti C itu A plus B ya. Boleh pakai elif ya, boleh pakai if biasa ya. Kalau switch ada nggak sih? Nggak pernah pakai, kayaknya nggak ada. Switch nggak ada. When nggak ada juga. Ya sudah ya, pakai ini aja. Elif O sama dengan minus C sama dengan A min B. Lalu if kali C sama dengan A kali B. Kemudian if O sama dengan slash, berarti C sama dengan A bagi B. Kemudian kalau bukan semuanya, keluarin aja tulisan ya. Operasi tidak diketahui. Lalu C saya kasih nilainya strip seperti ini. Kemudian kita coba masukkan bilangan pertama 5, masukkan bilangan kedua 3, jenis operasi perkalian. Nah, ini. Oh, ini salah ya. Intinya bukan A plus B, ini berarti ngikutin operasinya ya. O. Delapan misalnya. Bilangan kedua 5, operasinya pembagian. Jadi A dibagi B 1,6. Seperti ini. Kita bisa bikin program yang sedikit interaktif ya. Pakai cara seperti ini. Gitu. Tapi jangan ngarep bikin aplikasi yang ada tombolnya gitu itu ya. Kita nggak sampai ke sana. Kalau Python itu GUI-nya pakai apa ya? Saya belum pernah bikin mana. GUI. Real Python. Oh, tapi sederhana ya tampilannya ya. Bukan yang advance. Coba kita lihat. Ya emang ada tapi terbatas ya. Beda sama kayak misalnya Java, GUI gitu bisa bagus ya. Nah, kayak gini-gini ya, tampilan di aplikasi Windows atau di mobile yang kayak gini bisa, tapi kalau Python kayaknya enggak sih. Ya tadi karena tujuannya berbeda ya, Python itu bahasa eksperimen ya. Nah, biasanya kalau saya pakai digabung sama ini, ada yang pernah dengar mungkin Jupyter Notebook ini. Jupyter buat analisis kayak gini loh. Ini pakainya Python ya. Ini ada logonya Python gitu. Biasanya buat ya itu tadi buat eksperimen, buat riset gitu ya, buat nyoba-nyoba itu pakai Python. Tapi kalau buat bikin aplikasi yang siap pakai buat end user itu jarang banget. Ya. Oke, apa lagi ya? Nah, tapi nanti ini kan setelah struktur data kalian itu ya, ambil mata kuliah. Kalau sekarang udah digabung ya RPLBO ya, rekayasa perangkat lunak berbasis objek ya. Nah, itu kan nanti ada praktikumnya itu pakai Java harusnya ya. Nah, itu
Itu kalau Java bisa dipakai buat bikin aplikasi siap pakai. Gitu. Tapi kalau masih belajar, pakai Python dulu aja, biar gampang. Oke, kemudian untuk guide-nya, ini sih, yang nggak usah saya coba ya, tadi kan sudah saya cobain satu-satu. Ya. Gitu. Sudah habis. Iya. Oke, sudah habis. Ada yang mau ditanyain sampai di sini? Tentang materinya atau tentang yang lain, silahkan. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, nggak ada masalah ya, masih gampang. Cuman review soalnya. Oke, ya sudah. Kalau nggak ada, oh ya presensi jangan lupa ya. Tadi sudah saya buka. Jangan lupa presensi di kelas ya. Ya oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya saya rasa kelasnya cukup sampai di sini ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau ditanyain, bisa tanya di grup ya, atau private chat juga bisa di Telegram ya. Gitu, tinggal cari kontak saya atau tanya di grup langsung juga nggak apa-apa. Oke, ya sudah. Kalau gitu, Pak, ya gimana? Pak, untuk yang modulnya itu, kita modulnya sama ya dengan modul yang dengan kelas A dan kelas C? Sama-sama. Pakainya modulnya sama. Baik, Pak. Oke. Ya, kalau yang slide kuliah, mungkin slide yang kelas teori mungkin bisa beda-beda ya. Tapi karena ini kalau praktikum, modulnya satu doang ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, ya sudah, kalau tidak ada, kelasnya saya akhiri ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.